Ada anggota saya, Placido Menezes, yang juga dimutilasi sama mereka pada bulan Agustus. Apa itu mau dibilang apa? Di media sosial sekarang ini ramai jadi pembicaraan karena Anda adalah salah satu orang yang punya andil dalam pembunuhan 12 orang waktu itu yang ditemukan mayatnya. Salah satu diantaranya adalah adik Chris Karaskalao. Sehingga dia menyatakan dan dia merinci apa yang terjadi pada saat itu dan bagaimana korban itu diperlakukan biadab tadi, dimutilasi. Nah, nanti saya akan tanyakan ini, tolong dijawab dengan jujur. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Apakah Anda pernah membunuh orang? Saya waktu itu kenapa memilih menjadi Indonesia? Karena alasan tadi. Orang sudah bagus, hidup ekonominya, pendidikannya, sumber daya manusianya yang begitu luar biasa, terlepas daripada ada kesalahan daripada Indonesia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Baik, kembali ke posisi atau jabatan Anda ya. Waktu itu kan Anda wakil panglima. Ada peristiwa gereja Likuisa. Nah, di distrik Likuisa ya. Iya, Likuisa. Di mana diduga kuat, walaupun belum pernah ada bukti. 200 orang dibantai. Itu luar biasa itu kejamnya itu. Kalau betul 200-an orang ya, itu luar biasa. Dianggap, tadi Anda sempat bilang bahwa ya Anda pegang senjata. Saya pegang senjata. Pada saat itu ya. Saya pegang senjata. Kalau Anda pegang senjata, padahal Anda orang sipil tadi ya. Saya orang sipil. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Ya, saya jujur. Apakah Anda pernah membunuh orang? Saya tidak membunuh orang. Kalau jujur, saya tidak membunuh orang. Anda berani dengan tangan sendiri, saya tidak. Tapi kalau orang-orang yang kelompok di luar sana yang membunuh, lalu dia anggap bahwa saya harus bertanggung jawab karena mereka adalah anggota saya, iya. Terkesan dari jawaban Anda ini kan kelompok itu bergerak tanpa sepengetahuan Anda atau bukan atas perintah Anda. Tapi apakah Anda pernah memerintahkan kelompok Anda untuk membunuh kelompok lain? Saya tidak memerintahkan siapa untuk membunuh. Kalau waktu itu betul saya merintah, mungkin mereka yang sekarang jadi pejabat-pejabat di sana itu mungkin sudah nggak ada. Soal surat terbuka yang sekarang beredar di media sosial, ditulis oleh Chris Karaskalao. Kita tahu bahwa keluarga Karaskalao ini salah satunya pernah jadi gubernur. Tim-tim. Nah, di situ kan diuraikan dengan sangat jelas, bahwa adik Chris Karaskalao, Manelito Karaskalao, termasuk 12 orang yang dibantai dengan kejam. Chris Karaskalao di dalam surat itu memang tidak menyebutkan bahwa Andalah pelakunya, tapi Anda memerintahkan kelompok itu untuk membunuh 12 orang itu, walaupun diduga bukan cuma 12 orang, tapi ada 150 lainnya korban. Itu rumah begitu kecil kok, bagaimana 100 sekian. Dan Anda adalah aktor yang membuat peristiwa itu terjadi. Tuduhan bahwa Anda yang memerintahkan pembunuhan itu? Silakan dibuktikan kalau betul waktu itu saya perintahkan. Tapi saya mau bilang bahwa terlepas dari apapun yang mereka ngomong, silakan saja. Saya sudah diproses untuk kasus itu. Saya sudah diadili untuk kasus itu. Saya sudah bertanggung jawab untuk kasus itu. Lepas dari Anda sudah dibebaskan secara hukum melalui proses hukum, tapi Anda memerintahkan nggak pembunuhan itu? Saya tidak perintahkan. Kalau waktu itu saya perintahkan sudah habis itu. Jadi tidak benar itu memerintahkan. Tidak. Ini clear ya. Kalau memerintahkan itu habis itu, Dili habis itu. Anda dan kelompok Anda mengobrak-abrik, membumi hanguskan, menghancurkan Dili. Apa hubungannya dengan penghancuran Dili? Baik. Soal Anda dituduh juga menjadi aktor. Jadi tuduhan terhadap Anda ini banyak sekali. Berarti Anda luar biasa sekali perannya hari itu ya. Saya juga bingung juga. Anda dituduh ini setelah kekalahan Indonesia dalam jajak pendapat ya, dalam referendum 78,5% kalau nggak salah saya waktu itu, masyarakat Timur Timur memilih untuk merdeka, tidak mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian Anda dan kelompok Anda mengobrak-abrik, membumi hanguskan, menghancurkan Dili. Bagaimana hubungannya dengan penghancuran Dili? Maksud saya, ini harus ada penjelasannya. Bahwa ada tahapan yang salah. Saya tidak mempersoalkan bahwa Timur-Timur hari ini sudah lepas atau tidak. Oke lah, kita hargai, menghormati itu. Tapi prosesnya, caranya. Sehingga apa yang terjadi di sana itu adalah akibat dari itu semua. Misalnya tadi ditanyakan bagaimana itu rumah-rumah hancur. Sekarang orang Jawa yang tinggal di situ selama bertahun-tahun. Tentara polisi yang di situ selama bertahun-tahun. Yang sudah membeli rumah, membeli tanah,
lalu kemudian besok orang yang tidak pernah membangun rumah datang tempel di situ bahwa besok kau pulang rumah kamu nanti saya yang tempati. Lalu hasil jejak pendapat yang katanya mau diumumkan tanggal 7 September sesuai dengan kesepakatan, malah diumumkan tanggal 4 lebih cepat daripada kesepakatan. Lalu orang emosi bahwa daripada saya sudah membangun rumah, lalu kamu enak saja mau menempati rumah saya, dia siram bensin di situ, dia bakar di situ. Apa bilang bahwa Eriko yang... Jadi ini masyarakat sendiri yang membakar aset-asetnya karena tidak rela kalau ditinggalkan jatuh pada orang. Tidak rela, lalu kemudian itu menjadi tanggung jawab saya semua. Nah, itulah yang kemudian waktu itu di pengadilan HAM berat itu salah satu masalah yang katanya saya harus bertanggung jawab. Dituduhkan kepada Dituduhkan. Anda. Cuma ya itu tadi, masa saya bertanggung jawab kepada orang yang membakar rumahnya sendiri gitu loh. Baik. Ini juga ada satu hal yang Anda terlibat ya dalam kurun waktu yang relatif singkat ketika akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia. Iya. Bahwa mungkin Pak Habibie salah menerima informasi. Salahnya karena waktu itu kan di kesepakatan 5B itu mengatakan bahwa jajak pendapat kan menanyakan rakyat Timor Timur mau atau menolak otonomi seluas-luas yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi penyelesaian masalah Timor Timur. Itu yang disepakati di New York itu. Tapi kemudian waktu itu beliau juga mungkin nggak tahu pikirannya apa begitu. Ada wartawan yang nanya kan, kalau misalnya rakyat Timor Timur menolak otonomi seluas-luasnya, kira-kira bagaimana Bapak Presiden? Beliau dengan spontan mengatakan bahwa kalau menolak ya sudah kita lepas baik-baik saja katanya. Nah, itu yang kemudian menjadi bola liar. Jadi itu yang merubah pernyataan beliau, itulah yang kemudian merubah semua kesepakatan yang dibuat gitu loh. Menurut Anda ya? Menurut kami waktu itu. Tapi kalau pertanyaan seperti itu, maka saya mau bilang bahwa sebenarnya Pak Habibie tidak jujur. Tidak jujur? Tidak jujur. Kenapa? Kalau seandainya waktu itu beliau jujur, mungkin tidak seperti begitu. Kenapa Pak Habibie jadi nggak jujur? Artinya Anda maksud yakin saya begini, bahwa Pak Habibie tahu tidak itu? mungkin Pak Habibie nggak tahu. Saya yakin, kami yakin bahwa Pak Habibie tahu. Kalau memang Pak Habibie tahu waktu itu, kenapa tidak terus terang saja kepada kami orang Timur Timur? Kenapa tidak panggil saja kelompoknya Sanana dengan kelompoknya saya datang ke situ menyampaikan kepada kami bahwa kalian tidak usah berkelahi lagi, tidak usah bertengkar lagi, kalian harus saling memaafkan antara satu dengan lain. Karena memang Indonesia memang mau melepaskan kan enak. Ini tidak. Ketika kami datang menemui Pak Habibie, kami nanya, Pak Habibie, sudah presiden waktu itu, apa betul Indonesia mau melepaskan Timur Timur? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan bahwa persoalan Timur Timur itu sudah cukup panjang dan harus diselesaikan. Indonesia sendiri minta kepada PBB untuk menyelesaikan. Tapi Indonesia tidak akan melepaskan Timur Timur. Karena Timur Timur adalah harga diri, kehormatan bangsa Indonesia. Dengan bekal itulah Anda berjuang. Nah, kehormatan Indonesia. Dan bahkan katakan, jangankan setan, Tuhan sekalipun tidak akan menurunkan merah putih di Timur Timur. Pulang dan berjuang. Kami pulang dan berjuang. Apakah Anda pernah berkunjung ke Timor Leste? Saya tidak berkunjung ke Timor Leste, menganggap diri sebagai presiden di mana, apa segala macam itu. Kan sama seperti ketika masalah Timur Timur, banyak pejabat keluar ngomong semuanya begini begitu. Tapi akhirnya kan Timur Timur kan tetap lepas kan. Oke. Ini yang Anda pakai ini tanda bintang jasa utama itu ya. Yang oleh sementara orang disuruh dicabut kembali. Dicabut itu. Menurut Anda pantas untuk mengenakan ini? Kalau saya sih pantas, karena saya orang Indonesia kan. Kecuali kalau saya warga negara Timor Leste, warga negara Singapura, Papua. Jadi kalau Anda yang meminta itu dicopot, diambil dari Anda? Itu silakan kepada mereka untuk menyampaikan itu. Tapi Presiden Jokowi kan juga bukan bodoh juga kan. Baik. Dia adalah Presiden Indonesia. Jadi waktu Anda mendapatkan bintang jasa ini pada upacara pemberian penghargaan, saya dengar Anda punya kesempatan untuk ngobrol dengan Presiden. Sendiri. Khusus untuk Bapak Presiden Republik Indonesia dan menteri-menterinya. Saya berharap, mewakili mereka berharap bahwa persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh pejuang-pejuang, persoalan yang masih dihadapi oleh rakyat Timur Timur pro integrasi. Baik. Terima kasih. Harapan saya. Terima kasih Bung Guterres ya. Setidaknya saya sudah melakukan cek ulang terhadap apa yang beredar di masyarakat, tuduhan-tuduhan terhadap Anda, bahwa jawaban Anda dipercaya atau tidak, itu kita kembalikan kepada masyarakat, itu subjektivitas masing-masing orang.
Tapi sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, terima kasih untuk kesediaan Anda hadir di acara Kick Andy Double Check.